warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Iin selaku mentor P3K angkatan 67 sampai 70, dan yang kami hormati rekan-rekan P3K dari angkatan 67 sampai 70. Kami selaku moderator ingin menyampaikan susunan acara yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan kerja dari Bapak Surahman, yang ketiga sesi tanya jawab atau masukan dari mentor, yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Dirahman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ibriani selaku mentor pada seminar pagi hari ini. Yang saya hormati teman-teman peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika, dan juga terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memaparkan hasil karya saya, yaitu pendekatan lafziyah dalam pembacaan Al-Quran. Karena di sini saya sebagai guru PAI, jadi saya akan memfokuskan kepada pendekatan pembacaan Al-Quran dengan lafziyah kepada anak didik. Oke. Visi-visi dari SD Negeri Wanjarpat yaitu mewujudkan siswa yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur. Adalah salah satu visi dan misi kita. Lanjut di visi kemudian untuk misi. Untuk misi di slide berikutnya, visi yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan imtak kepada siswa melalui pendidikan agama yang dianut. Yang pertama, iman dan ketakwaan. Nah, di saya di agama Islam itu peningkatan iman dan ketakwaannya yaitu banyak membaca ayat suci Al-Quran, atau yang kalau yang anak-anak yang masih belum Al-Quran itu bisa membaca Iqra, terus awalnya dengan doa-doa al-husna dan sebagainya. Kemudian mengadakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan paikum bagi serta bimbingan interaktif sehingga berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, pembelajaran aktif, inovatif termasuk membaca Al-Quran itu adalah salah satu pembelajaran yang aktif, karena anak secara langsung membaca ayat yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian menciptakan suasana sekolah yang kondusif dengan melakukan manajemen partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah dan berbagai unsur yang berkait dengan sekolah. Untuk misi yang ketiga dalam program saya ini, saya nanti juga akan bekerja sama dengan guru PPA di sekolah saya untuk menjalankan ini, dan juga beberapa guru yang beragama Islam. Terus yang keempat, membiasakan siswa untuk bersikap sopan santun, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, dari pembelajaran ini otomatis nanti anak bertanggung jawab, karena ada hasil akhir yang dipertanggungjawabkan dalam membaca itu. Next, kita lanjut. Nah, permasalahan di sini kenapa saya mengambil ini? Karena pertama saya melihat ada anak kelas 5. Anak kelas 5 itu
banyak yang kurang bisa membaca. Bahkan ada yang tidak bisa membaca sama sekali. Kemarin ada yang sudah mau masuk ke kelas 6 aja membaca bacaan surat pendek aja masih ada yang banyak yang belum bisa. Dan juga tidak yang kurang bisa itu hanya iso-isonan. Hanya iso-isonan saja, hanya sekedar bisa membaca, tapi juga ya kadang keliru, banyak salahnya. Kemudian setelah umum membaca Al-Quran hanya difokuskan pada lancar membaca saja. Kebanyakan jika anak itu sudah lancar, lanjut, panjang pendek kadang tidak diperhatikan. Kadang panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, kemudian tajwid juga tidak diperhatikan. Yang penting iso maca, yang penting hafal. Itu yang kita perhatikan. Kemudian sering terjadi pembacaan Al-Quran dibaca tepat, tapi sama semua. Lima cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tapi tidak mengena sama sekali. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ini juga dalam melakukan Al-Quran. Nah, kalau pembacanya tidak pas, tajwidnya tidak pas, otomatis dalam melakukan Al-Quran itu juga melakukannya nggak pas, karena ayatnya sudah nggak pas. Kemudian tepat tidak berarti tepat. Jadi anak ada membaca Al-Quran yang membacanya cepat belum tentu tepat sesuai materi. Dan yang di sini yang kita pertimbangkan yaitu pelan tapi pasti. Pelan-pelan nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Yang penting benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa? Tapi benar, daripada cepat-cepat tapi sama semua. Itu yang menjadi permasalahan. Dan terakhir, jika bacaannya salah, maka otomatis makna itu juga salah. Itu yang perhatikan. Iya karena butuh. Kalau membacanya salah, iya karena butuh, makna juga salah. Padahal itu hanya satu tasjid saja. Nah, oke, dilanjut. Next ya. Solusi yaitu pembelajaran Al-Quran pendekatan lafziyah, yaitu pendekatan bacaan Al-Quran dengan pendekatan lafaz. Artinya apa? Pembacaan dengan mengejak berhuruf atau berkata Bismillahirrahmanirrahim, itu berkata. Di surat yang lain, Aro'aita ladhi yukadzibu biddin, itu juga terayat. Itu lebih enak berkata. Yang berikutnya, membacanya diejak berhuruf, dipahami panjang pendeknya. Jadi kita nanti sebagai guru nanti juga otomatis menyimakkan per huruf. Jadi satu huruf per huruf itu dibaca sampai anak-anak itu benar bisa. Jadi tidak langsung semua diberikan, tapi per kalimat, per kata itu diberikan sampai benar-benar paham. Kemudian membaca dengan pelan, membacanya pelan saja, tidak usah harus teriak-teriak, tidak harus dengan cepat-cepat, santai, serta mudah dipahami, santai saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu santai, tepat dan terarah, karena langsung tepat dengan arah, langsung ke arahnya, ke tajwidnya. Ini iyyaka, ini tadi dibaca. Nanti ada apa lagi yang membedakan yang lain, itu bisa kita bahas sekalian di situ. Ini
alhamdulillah itu kan biasanya banyak yang baca alhamdulillah. Nanti dalam menjelaskannya itu kita sekalian jelaskan kenapa kok tidak alhamdulillah. Alhamdulillah itu nanti ada sekalian ada penerapannya di situ. Kemudian penilaian berdasarkan kemampuan, bukan pada tepatnya atau juga banyak sedikitnya bacaan Al-Quran. Yang tepat itu yang dibaca, yang dinyatakan tepat itu yang nilainya tinggi, yang nilainya bagus. Meskipun satu ayat, tetapi tepat, tapi nilainya baik. Lanjut, contoh bahkan dengan mengucap dengan bagus. Ini wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu yang dosa. Kalau yang dilakukan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kalau misalkan nggak kuat itu bisa mengambil di tengah-tengahnya. Dinillahi kan bisa kita bisa celah untuk mengambil nafas. Ya, lanjut. Tahap pelaksanaannya yaitu membuat angket. Jadi guru membuat angket tentang bagaimana pemahaman pembacaan Al-Quran. Setelah angket dibuat, kemudian siswa diminta untuk mengisi angket dengan kemudian dimintakan ketandatangan guru ngaji atau orang tua siswa. Jadi kalau anak ngaji di TPQ langsung dengan gurunya. Kalau tidak ngaji di TPQ langsung orang tua yang bertanggung jawab. Setelah itu dilakukanlah klasifikasi yang sudah ngaji, siapa yang belum siapa, pasti klasifikasi termasuk di dalamnya dites benar atau enggak soal ini, dites bacanya bagaimana. Setelah dites, setelah ada hasil, kemudian ada beberapa kategori tuntas dan bimbingan. Bagi yang dalam kategori perlu bimbingan, maka dilaksanakanlah pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode yang telah ditentukan, yaitu lafziyah. Kemudian berikutnya materi disajikan berbasis IT sehingga mudah untuk dipahami. Nanti materi yang ada itu dibuatkan dengan Arab karena sekarang banyak aplikasi Arab, ada Monosoftcode, ada Islam Misbah, ada Quran Word, itu bisa kita gunakan. Setelah itu nanti bisa diedit, bisa dibuat didesain semaksimal mungkin, semenarik mungkin agar anak itu senang dan juga mudah dipahami. Jika ini untuk yang tingkat lanjutan, jika anak sudah bisa membaca atau bisa membaca, bisa menuju ke materi berikutnya, yaitu terjemahan dia. Yang terakhir, setelah mahir dan membaca dan mengartikan, ada kuis yang harus dikerjakan. Nah, ini kuis ini terakhir, jika sudah bisa membaca dan mengartikan baru diadakan kuis. Kalau belum bisa, kuisnya jangan dikerjakan, karena otomatis anak nggak akan bisa mengerjakan karena butuh waktu untuk membaca dan termasuk juga terjemahan. Itu terima kasih paparan yang saya laksanakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Dwi Rahman yang telah memaparkan program yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dan masukan dari mentor. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, mohon izin bertanya kepada Pak Rahman tentang latihan. Tadi disampaikan sama jenengan dalam klasifikasi ada yang sudah tuntas, ada yang dilakukan juga
belum tuntas untuk tingkat kemahiran siswa, begitu ya. Nah, indikator apa yang dengan pakai untuk mengetahui mahir dan tidaknya? Nah, gitu aja. Atau angket atau yang lain, monggo. Itu saja buat moderator. Mau langsung dijawab atau ditamu dulu? Oh, ditamu dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Ya. Izin bertanya Pak Aman tentang pendekatan lahiriah. Apakah pendekatan tersebut bisa diterapkan di semua materi pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih. Monggo Bapak Dirama. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, indikator yang tentang angket, yaitu yang pertama kita buat angket anak itu mengaji, dan saat mengaji sampai ke beberapa atau sampai ke jilid berapa. Misalkan anak itu sampai juz 1. Jadi nanti indikator untuk ngecek itu dites untuk membaca ayat yang sebelumnya. Kan otomatis sudah melewati. Misalkan Iqra 6, berarti tesnya di Iqra 5. Kalau juz 2 nanti tesnya di juz 1. Nah, nanti kan ketahuan, oh ini anak ini hanya iso-isonan, oh ini sudah benar bisa ketahuan dari situ. Nah, setelah kita klasifikasi bagi yang tuntas, yang memang anak itu sudah benar bisa, itu langsung ke tugas, langsung menerjemahkan saja. Kalau sudah bisa membaca, kalau sudah bisa membaca, sekarang coba bacaan yang ada ini terjemahkan. Langsung seperti itu, karena sudah bisa membaca. Jadi yang belum, kita bimbing dengan metode yang ada di situ. Terus itu yang pertanyaan yang kedua, bisakah dibuat di beberapa pembelajaran? Bisa, semua bisa, bahkan termasuk hadis. Hadis pun bisa dibuat ini. Bahkan nanti kalau misalkan itu hadis itu dibuat dia lebih enak dan lebih mudah, karena nanti per ayat ada sana. Anti Hurairah itu kan lebih, anak itu lebih senang karena lebih pelan-pelan berkata, tidak tergesa-gesa, tidak semeneng akal, tapi lebih bisa memahami makna dari apa yang sudah dipelajari. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari Ibu Iin selaku mentor, kami persilakan. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Rahman ya, sangat bagus yang jenengan sampaikan tadi ya. Tapi perlu kita kita perlu ada terobosan lagi Pak Rahman ya. Nah, di hadapannya itu kan anak-anak bisa seperti yang jenengan praktekkan tadi itu. Nah, padahal anak-anak itu menghabiskan waktu lebih banyak dengan guru kelas. Kalau dengan guru agama kan seminggu 3 JP sekarang ya. Nah, maka langkah pertama ya, panjenengan nanti bisa kayak berbagi praktek baik ke para guru-guru gitu sih. Jadi guru-guru panjenengan latih biar bisa seperti tadi. Panjenengan kan luar biasa tadi saya mendengarkan itu penting juga ya. Nah, seperti jenengan para guru panjenengan beri pelatihan ya, kemudian biar seperti itu hasilnya. Nah, kalau Bapak Ibu guru bisa, nah sehingga kan nanti implementasi ke anak-anak bisa lebih efektif karena namanya apa tadi ya,
saya kurang begitu paham istilah-istilahnya ya Pak, maaf ya. Pelafalan lah ya, pelafalannya belum semuanya bisa seperti panjenengan. Padahal kan tadi kalau berbeda cara membacanya juga berbeda artinya begitu ya. Nah, maka yang dibetulkan para guru-guru. Guru-guru sudah betul atau belum? Karena mereka yang akan selalu berinteraksi dengan anak-anak. Ngaten ya Pak Rahman ya. Ditambah satu aja, ke guru ada pelatihan, ada berbagai praktek baik dari panjenengan. Kemudian nanti Bapak Ibu guru bisa ke anak-anak, hasilnya akan lebih maksimal. Ngaten Pak Rahman, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Iin untuk masukannya. Sesi yang terakhir adalah penutup. Kami selaku moderator ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal saya memimpin acara pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.